Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifatus Sirika dari BAN Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya untuk kesempatan kali ini akan memaparkan tentang komponen proses pembelajaran dalam IASP 2020. Kita tahu bersama bahwa komponen yang ada di IASP 2020 yaitu pendidikan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, kita akan fokus pada proses pembelajaran. Untuk komponen proses pembelajaran itu terdiri dari 3 subkomponen, yaitu kualitas pembelajaran, iklim belajar, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Nah, untuk kualitas pembelajaran itu terdiri dari 3 indikator, lalu untuk iklim belajar juga ada 3 indikator dan 1 indikator untuk pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Sedangkan untuk SMK itu ada butir kekhususan pada subkomponen kualitas pembelajaran, dan untuk SLB juga memiliki 1 butir kekhususan untuk kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan subkomponen kualitas pembelajaran itu terdiri dari indikator yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang efektif. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, atau itu dalam butir indikatornya disampaikan proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang efektif itu maksudnya pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh guru. Jadi baik dari aspek sikap, aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Dan indikator keberhasilannya itu Bapak Ibu bisa dilihat dari hasil penelitian. Hasil penilaian maksudnya. Nah, Bapak Ibu, itu untuk pembelajaran aktif ini itu harus memiliki salah satu kriterianya, yaitu student center atau pembelajaran berpusat pada siswa. Lalu yang berikut Bapak Ibu, pada kualitas pembelajaran adalah melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program berikutnya. Jadi penilaian yang dilakukan bukan saja pada hasilnya tetapi juga pada proses. Untuk kualitas pembelajaran yang berikut adalah melaksanakan remedial dan atau pengayaan. Jadi buat siswa yang belum memenuhi kompetensi yang sudah ditetapkan itu diberikan remedial, dan buat siswa yang memiliki kemampuan lebih itu diberikan pengayaan. Jadi ini Bapak Ibu untuk subkomponen kualitas pembelajaran. Yang berikut adalah subkomponen iklim pembelajaran. Untuk iklim pembelajaran
itu untuk indikatornya adalah menunjukkan partisipasi aktif siswa. Jadi partisipasi aktif siswa itu diharapkan interaksi pembelajaran yang terjadi bukan hanya satu arah dari guru ke siswa, tetapi juga dari guru ke siswa, siswa ke guru, antara siswa dan siswa itu terjadi interaksi pembelajaran aktif. Jadi ini untuk iklim pembelajaran. Jadi peserta didik memang benar-benar menunjukkan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang berikut untuk iklim belajar adalah menunjukkan budaya literasi. Jadi menunjukkan budaya literasi membaca dan menulis. Jadi ini untuk indikator yang kedua dari subkomponen iklim belajar. Untuk yang ketiga, Bapak Ibu, iklim belajar di sini menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih, dan memudahkan siswa untuk belajar. Jadi ini untuk iklim belajar, Bapak Ibu. Untuk yang berikut adalah pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Indikatornya adalah memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Jadi ini sarana pendidikan, maksudnya perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan. Itu sarana, jadi seperti meja, kursi, media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, kolam, dan taman. Dan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran adalah pendayagunaan sarana dan prasarana di kelas atau di sekolah madrasah sebagai sumber belajar secara efektif dan efisien. Jadi ini bisa dilihat dari penggunaan strategi pembelajaran yang memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia, memanfaatkan media atau sumber belajar yang tersedia, lalu kita bisa melihat dampaknya itu dirasakan oleh siswa ketika kita menggunakan sarana prasarana atau media atau sumber belajar yang dapat dilihat dari peningkatan capaian hasil belajar dan antusiasme siswa dalam belajar. Bapak Ibu, kita bisa melihat ada juga butir kekhususan untuk subkomponen kualitas pembelajaran di kelas, yaitu untuk SLB. Di antaranya ada yaitu melaksanakan pembelajaran individu atau individualis education program. Lalu untuk SMK itu ada butir kekhususan yaitu menyelenggarakan unit produksi atau business center atau teknopark. Jadi di SMK itu ada butir kekhususannya. Lalu untuk SMK untuk subkomponen kualitas pembelajaran di luar kelas yaitu melaksanakan praktek kerja lapangan. Jadi di SMK praktek kerja lapangan merupakan satu program wajib yang harus diikuti oleh peserta didik minimal 1 semester. Nah, kita akan melihat bagaimana penentuan level dan capaian kinerja dari satuan pendidikan. Saya ambil satu contoh saja, yaitu pada
proses pembelajaran ini, yaitu butir nomor 12. Disebutkan di situ, proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Kita lihat untuk level 4, kata kuncinya yaitu aktif. Lalu melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui pengalaman yang konkret, menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa, serta berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi ini Bapak Ibu, kata kuncinya adalah aktif, keterampilan berpikir tingkat tinggi, memberikan pengalaman konkret, lalu berdampak pada pemecahan masalah dan kehidupan sehari-hari. Kalau untuk level 3, capaian kinerjanya hanya pada aktif, tidak ada melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tetapi hanya aktif melalui pengalaman konkret, lalu menyajikan materi yang lebih bermakna. Untuk level 2 hanya aktif saja, dan untuk level 1 itu guru lebih banyak menjelaskan dan siswa memperhatikan serta hanya mengerjakan tugas yang diberikan saja. Jadi ini Bapak Ibu untuk penilaian kinerja. Lalu untuk salah satu contoh untuk level dan capaian kinerja butir kekhususan itu SMA, SMK menyelenggarakan unit produksi atau business center. Nah, untuk level 4, business center ini itu memberikan manfaat dan dilakukan secara berkesinambungan. Gitu. Tapi kalau untuk level 3 ada unit produksinya dikelola dengan baik, tetapi tidak dilakukan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat. Lalu kalau level 2 belum dikelola dengan baik dan level 1 belum menyelenggarakan unit produksi atau bisnis. Ya, Bapak Ibu, sekira demikian pemaparan tentang komponen proses pembelajaran dalam IASP 2020.